Ada kampanye putih, kampanye hitam, kampanye merah, kampanye kuning, abu-abu, hijau, merah, melati, semualah segala macam. Ngopi dulu. Ngopi kita dulu ya. Ngopi dulu. Oke. Halo teman-teman, balik lagi bareng kita di Bung Barat. Halo Bung Barat. Halo Bung David, apa kabar? Baik. Gimana Bung Barat kabarnya? Sehat. Gimana Bung Mantap. David? Ini Bung Barat. Jadi di beberapa media televisi itu sudah mulai ini ada kabar-kabar yang calon-calon kepala daerah ini tidak lolos persyaratan. Ada yang karena alasan kesehatan, ada yang karena alasan lain-lain lah. Nah, berarti artinya apa selanjutnya Bung Barat? Setelah penetapan-penetapan ini, kita ngapain ini ketika kita mau masuk ke dalam pilkada? Oke. Tapi sebelum kita bahas itu, ngopi dulu. Ngopi kita dulu ya. Ngopi dulu. Oke, jadi apa nih Bung Barat? Tahapan-tahapan setelah masa kampanye, karena mengingat ini kan pendaftaran sudah selesai. Ya. Sudah mulai tuh ada penetapan-penetapan calon-calon. Apa langkah selanjutnya? Jika berdasarkan PKPU nomor 2 ya tahun 2024 tentang jadwal, kita tahu bahwa untuk penetapan pasangan calon itu pada tanggal 22 ya Bung ya, 22 September. Nah, berikutnya itu adalah pada tanggal 25 September sampai dengan tanggal 23 November itu adalah tahapan kampanye, Bung. 25 September sampai dengan tanggal 23 November tahun 2024 itu masuk tahapan kampanye, Bung. Berarti ada persiapan 3 hari setelah tanggal 22, mereka persiapan 25 mulai masa kampanye. Iya, tahapan jadwal itu dimulai pada tanggal 25 September sampai dengan tanggal 23 November 2024, Bang. Untuk tahapan kampanye berikutnya. Oke, tapi kampanye itu apa sih sebenarnya? Kampanye itu tuh maksudnya ngapain, apa, kita tujuannya apa gitu? Iya, kampanye itu begini, Bung. Secara prinsip itu kampanye itu prinsipnya jujur, terbuka, dan dialog gitu loh, Bung, dalam kampanye. Nah, kampanye itu juga di dalam sebagai wadah pendidikan politik bagi masyarakat untuk melaksanakan lebih bertanggung jawab proses politiknya. Itu yang dimaknai berdasarkan PKPU berkaitan tentang prinsip-prinsip kampanye, terbuka, jujur, kemudian ya itu sifatnya dialog gitu loh. Dan kita harapkan dengan adanya kampanye ini masyarakat bisa belajar untuk berpikir lebih kritis, kemudian bisa berdialog, tapi lebih bertanggung jawab gitu loh, Bung. Itu kira-kira berkaitan tentang kampanye. Oke. Berarti apa tujuannya? Goalnya kampanye ini apa? Ngapain? Kampanye ini materinya itu, Bung, berkaitan tentang penyampaian visi, penyampaian misi, dan program baik program jangka panjang untuk provinsi maupun untuk kabupaten kota, gitu loh. Menyampaikan visi, misi serta program jangka panjang baik untuk provinsi maupun kabupaten kota. Itu penyampaian oleh pasangan calon. Oh, artinya adalah bagaimana dia meyakinkan masyarakat bahwa dia punya visi yang baik, misi dia yang dilaksanakan juga akan baik. Iya. Kemudian ketika dia terpilih, semoga masyarakat pun bisa mendukung sehingga tercapailah apa yang diidam-idamkan para calon kepala daerah ini. Iya. Intinya calon kepala daerah itu menyampaikan visi misinya kepada masyarakat, menyampaikan programnya. Ini bagaimana nih penyampaian program jangka panjang agar masyarakat juga tahu kira-kira apa yang akan dilakukan oleh calon kepala daerah ketika sudah ditetapkan di dalam proses kampanye itu sendiri. Oke. Kemudian
siapa orang-orangnya ini yang berhak melakukan kampanye ini siapa, Bung? Ya, memang pasangan calon bisa, kemudian tim kampanye gitu loh. Dan tim kampanye ini juga, Bung, itu didaftarkan ketika pendaftaran pasangan calon. Sehingga ketika tim kampanye melakukan kampanye itu lebih bertanggung jawab. Jelas nih dari pasangan calon mana, menyampaikan tentang apa. Dan itu harus didaftarkan memang, Bung. Pada saat pendaftaran pasangan calon. Oh, artinya untuk pendaftaran tim kampanye berarti sudah lewat. Iya, ketika mereka mendaftarkan pasangan calon itu disertai juga dengan tim kampanye gitu loh. Nah, penting bagi kita bahwa penyampaian pendaftaran ini lebih kepada pertanggungjawaban ketika tim kampanye ini bekerja, mereka tahu ini dari artinya mereka dari pasangan calon yang mana dan menyampaikan tentang apa gitu loh. Oh, berarti sudah bagi-bagi tugas lah ya. Kira-kira seperti itu gitu loh. Kalau misalnya, Bung, ternyata di tengah jalan ada nih tim-tim gelap atau tim-tim yang tidak terdaftar Iya. yang melakukan kampanye. Memang ya kampanye itu kan ada kampanye putih, kampanye hitam, Iya. kampanye merah, kampanye kuning, Abu-abu. abu-abu, Iya. hijau, merah melati, Iya. semua lah segala macam. Iya, iya. Yang seperti itu gimana, Bung? Apakah diperbolehkan atau seperti apa? Karena takutnya ada nanti dia bilang dia dari calon si A, ternyata dia disuruh lah sama beberapa orang atau beberapa oknum supaya kampanye yang dia sampaikan ternyata adalah kampanye gelap, kampanye negatif sehingga merugikan calon lain. Iya. Yang seperti ini, Bu, bagaimana ini? Tentu dengan didaftarkannya tim kampanye, Bung, ini sebagian memudahkan. Artinya untuk memetakan bahwa tim dari pasangan calon mana itu bisa dipetakan sebenarnya. Sehingga apabila ada dugaan-dugaan tadi, oknum-oknum tadi yang mengatasnamakan pasangan calon tertentu, ya kita tidak juga menutup mata bahwa ada juga kegiatan-kegiatan yang memang tidak bertanggung jawab kan gitu, Bung. Tetapi untuk mengantisipasi itu, bisa saja tim-tim yang tadi merasa dirugikan akibat oknum-oknum tadi bisa melapor kembali kepada KPU, melaporkan kembali kepada Bawaslu berkaitan tentang adanya oknum-oknum yang katakanlah menjual atau mengambil atau memakai nama seseorang dugaannya untuk kampanye hitam. Nah, itu bisa saja dilaporkan, Bung. Gitu loh, kira-kira kepada Bawaslu, bisa dilaporkan juga kepada KPU. Apakah memang orang ini terdaftar menjadi tim kampanye pasangan calon tertentu dari pasangan calon lain, gitu loh. Kan bisa kita tengok datanya, itu makanya itu didaftarkan di KPU, Bung. Nah, itu. Jadi, teman-teman, ini juga penting bagi teman-teman yang memang mau maju nanti menjadi calon kepala daerah. Teman-teman harus pastikan bahwa memang tim kampanye itu sudah terdaftar dan memang tugasnya sudah dibagi-bagi lah. Iya. Artinya jangan sampai ada hal-hal yang ternyata malah merugikan kita. Dia bilang dia tim kita, ternyata bukan. Lah, ini bahaya sekali, teman-teman. Kemudian, Bung, selanjutnya, apa sih isi materi kampanye itu? Oke. Materi kampanye itu memang ada beberapa Bung. Tapi yang paling berkaitan tentang penyebaran alat peraga kampanye, penyebaran bahan kampanye, katakan rapat umum, dialog kan itu. Kalau kegiatan lain-lainnya seperti budaya, lomba-lomba dilaksanakan gitu loh. Nah, berkaitan tentang penyebaran bahan kampanye seperti berkaitan tentang kalau kita lihat sering itu ada MOOC kan gitu nih, ada kartu nama gitu loh. Ada sekedar penyampaian bahwa katakanlah ada pembagian seperti piring, mengatakan kalender, itu bahan kampanye. Sementara ada namanya APK nih, Bung, alat peraga kampanye. Itu seperti baliho, kemudian ada penyebaran berkaitan tentang pamflet. Itu bisa diajukan ke metode-metode dalam proses jenis-jenis kampanye gitu loh, Bung. Oke, ngomongin soal pembagian APK, kampanye tadi MOOC, gelas apa segala macam, lambung. Apakah Iya. jika dilakukan oleh petahana, itu termasuk gratifikasi, suap atau apapun itu? Kayaknya menarik untuk kita bahas di itu begini, Bung.
Kalau berkaitan tentang itu kan ada batasannya, Bung ya. Ya. Petahana ini maksudnya berarti ada calon bupati yang kita duga bahwa dia menggunakan jabatannya untuk menguntungkan. Kira-kira apa yang dilarang dalam kampanye? Kira-kira bagaimana ukuran MUK-nya? Bagaimana ukuran-ukuran yang diperbolehkan oleh PKPU dan undang-undang? Ini yang mungkin kita akan detailkan lagi, Bung, berikutnya dalam podcast berikutnya lagi lah kalau gitu. Terlebih berapa besaran dana dan sumbernya dari mana. Itu nanti kita bahas di episode selanjutnya. Jadi teman-teman, mungkin segitu dulu pembahasan kita hari ini terkait dengan kampanye. Artinya pendaftaran sudah selesai, calon-calon kepala daerah siap untuk bertempur, untuk menyampaikan visi misi terbaiknya, dan semoga teman-teman bisa dapat memilih calon kepala daerah yang menurut teman-teman baik, dan semoga semua berjalan dengan lancar. Oke, Bung Barat, terima kasih banyak. Terima kasih, Bung David. Untuk ilmu yang diberikan. Kami Semoga pamit bermanfaat. dulu, tapi ngopi lagi. Ngopi lagi. Kita ngopi lagi. Oke teman-teman, kalau teman-teman suka jangan lupa like, share, dan subscribe juga. Apalagi informasi ini mungkin akan bermanfaat, jadi alangkah baiknya jika teman-teman semua bagi-bagiinlah ke yang lain. Siap? Kami dari Bung Barat pamit. Salam perjuangan. Salam perjuangan.